Terima kasih Pak Wasidi selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP maupun SMA Budi Dharma yang berbahagia, Pak Widya dan Pak Suharyono, sahabat kami. Barangkali di sini mungkin hadir koordinator sekolah, sahabat kami Bu Meta, dan juga tentunya yang luar biasa para teman-teman guru ya yang ada di Sekolah Budi Dharma, dan juga adik-adik semua yang berbahagia, para siswa-siswi Sekolah Budi Dharma yang tadi disebutkan, kalau tidak salah kelas 7, kelas 9, dan 12 ya kalau tidak salah, nanti mohon diralat Pak Wasidi. Selamat siang, oh ya, selamat pagi menjelang siang semuanya, Namo Sang Hyadi Budaya, Namo Buddhaya. Bisa monitor suara saya Pak? Bisa Pak, sangat jelas Pak, jelas. Oke, nah pada pagi yang berbahagia ini, pertama tentunya kita selalu sebagai umat beragama, khususnya dalam hal ini agama Buddha, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, karena pada kesempatan pagi ini kita semua masih memiliki karma baik. Ya, karma baik kita bisa menghirup nafas di pagi yang cukup sejuk hari ini ya. Kemudian juga tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, berlimpah karma baik. Dan ini tentunya satu hal yang perlu kita syukuri bersama. Karena barangkali ini Bapak Ibu adalah hal yang sepele. Ya, rasa syukur ini adalah hal yang sepele, tetapi kadang orang mengabaikan. Kita tidak pernah mungkin berpikir bahwa saya saat ini bisa seperti ini dengan kondisi yang sedemikian rupa, tetapi di luar sana ada sebagian orang yang barangkali ya tanda kutip ya nasibnya tidak sebagus yang kita alami. Nah, oleh karena itu saya selalu ketika mengawali pembahasan Dharma atau berdiskusi, saya selalu mengajak semuanya, yuk kita bersama-sama terlebih dahulu mensyukuri berkah karma baik yang kita miliki, yang mana pada hari ini kita masih bisa seperti ini, yang mana orang lain belum tentu seperti apa yang kita rasakan. Nah, ini mengawali pembahasan kita pada siang hari ini. Yang kedua, tentunya saya mohon maaf, seharusnya saya adalah schedule-nya hari Senin kemarin ya Bu Tri, ada tak di sini Bu Tri. Tapi karena berhubung ada tugas yang tidak dapat kami tinggalkan, ya kemarin kebetulan ada Komisi 8 dari DPR RI, ada kunjungan kerja ke Batam, sehingga kami semua wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut di asrama haji di Hotel PIH Batam Center. Oleh karena itu saya kemarin sampaikan ke Bu Tri supaya mereschedule untuk jadwal saya sehingga kita bisa ketemunya di hari Rabu ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik yang berbahagia, saya diberikan tugas untuk menyampaikan suatu topik, ya, satu materi yang barangkali ini adalah satu hal yang sudah sangat familiar kita temui. Tidak hanya saya, barangkali para pemateri-pemateri sebelumnya atau yang lain sudah pernah menyinggung topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang dana. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang dana, tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Wasidi, tentang sedikit biodata saya. Ya, jadi kita pakai istilah biodata. Karena kalau daftar riwayat hidup itu berarti sudah wassalam, ya Pak Wasidi ya. Jadi tadi sudah disampaikan nama saya, kemudian alamat, ya saya biasa lebih familiar. Pak Widya, mohon izin Pak, nama saya sering kebolak-balik terus. Ya, bahkan teman-teman kantor pun juga sering manggil saya kebalik, namanya Eko Kodo. Padahal nama saya itu Kodo Eko. Nama ini mungkin tidak sebagus dari nama Bapak Ibu semua. Ya, nama Kodo itu sebenarnya nama istilah artinya jelek. Artinya jelek, tetapi bagi saya itu adalah suatu berkat.
berkahnya apa? Saya diingatkan supaya saya tidak sejelek nama saya, ya dalam artian sifatnya. Ya, kodo itu kan kalau dalam bahasa Pali itu asal katanya koda. Koda itu artinya marah, Bapak Ibu. Ya. Jadi watak yang jelek. Jadi saya selalu diingatkan supaya saya untuk tidak memiliki karakter itu. Walaupun mungkin kalau di rumah saya kurang disenangin anak-anak saya karena saya suka pemarah. Ya. Marah dalam artian untuk mendidik anak. Kalau di luar ya saya tidak pernah marah sama orang. Ya, kode Eko Prayogo. Karena saya anak pertama, makanya kasih nama Eko. Eko itu anak pertama. Ya, Prayogo itu kalau ada orang Jawa bilang tuh lebih baik, sebaiknya. Halamat saya di di Perumahan Wihara Cipta Dharma, ya, Blok B nomor 19, Batam Center. Adik-adik barangkali yang ada kesempatan bertetangga dengan saya juga boleh, silahkan main ke rumah. Tempat tanggal lahir Lampung 21 Januari 81. Nah, agama barangkali adik-adik ada yang menanyakan ini yang para muridnya ini, siswa-siswa ini. Ya, kadang ada yang masih bertanya, Bapak agamanya apa? Karena kalau kita ngomong agama Buddha orang nggak percaya. Ya, mungkin kayak Pak Widya juga mungkin masih dipertanyakan, Mbak Wid. Nggak mungkin nanti. Matanya belok, kulitnya hitam, ya, nggak sipit, tak bisa ngomong Ciu-ciu atau Hokkien atau Mandarin, ngaku-ngaku agama Buddha. Nah, kan gitu. Nah, biasa fenomena ini sering saya temuin ketika saya menyampaikan materi di kalangan pelajar. Ya, masih sempat ada yang nanya, Bapak agamanya apa? Nah, di sini saya yakinkan ke khususnya adik-adik, murid-murid sekolah Bodhidharma, bahwa saya beragama Buddha. Lahir batin. Dari kecil saya sudah, papa mama saya sudah beragamanya Buddha. Nah, untuk keluarga saat ini istri saya baru satu dan mudah-mudahan cukup satu aja. Karena namanya istri itu kan tri itu kan 3 katanya Pak Widya. Jadi jangan pula Pak Widya nambah pula. Anak saya baru 3 dan planning saya cukup 3 aja. Ya, di sini Kenzu Wiryananda, sekolahnya di Bodhidharma juga, SMA kelas 11. Yang kedua Kenzi Wiryananda, SMP Bodhidharma, kelas 8, dan yang terakhir Kenzen Wiryananda, sekarang masih TK di Bodhidharma, semuanya di Bodhidharma. Dan kenapa nama Wiryananda di belakangnya nggak nama Prayogo? Karena ini adalah anugerah dari Bante Karuno. Jadi Bante Karuno yang memberikan nama Wiryananda ini. Makanya anak-anak saya semua 3-3-nya ekornya dan Wiryananda. Ya, karena ini adalah pemberian dari Yang Mulia Bante Karuno. Nah, itu perkenalan sedikit. Kemudian kita coba masuk ke materi, adik-adik sekalian, teman-teman. Ada beberapa kasus yang pernah saya temuin. Beberapa orang mengeluhkan, Pak, kita beragama Buddha itu apa sih yang harus kita lakukan? Katanya mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi kebaikan yang seperti apa yang diajarkan? Ya kan? Kadang kita memahami istilah baik ini nggak spesifik. Berbuat baik, baik yang seperti apa? Wah, pokoknya berbuat baik. Nah, ini yang harus kita luruskan, teman-teman, terutama Bapak Ibu guru juga yang hadir di sini, bahwa sebagai umat yang beragama, menganut agama, kita harus bisa memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya, khususnya kepada para murid kita, bahwa sebagai orang yang beragama, kita harus berbuat baik, itu baik yang bagaimana? Ya kan? Kadang orang bingung, kita mau berbuat baik, tapi berbuat baik yang seperti apa? Apakah kita harus selalu menolong orang? Apakah kita harus selalu menjalankan sila? Apakah harus selalu meditasi dan lain sebagainya? Apakah itu yang dikatakan baik? Ya. Sang Buddha di dalam setiap mengawali ceramah beliau, ya bahkan ketika pertama kali beliau mengajarkan dharma kepada umat awam, beliau selalu mengajarkan ajaran pokok yang paling basic, yang paling mendasar itu namanya tentang kemurahan hati, ya, atau tentang dana. Kita bisa lihat di berbagai literatur, adik-adik mungkin yang masih sekolah,
setiap kali cerita riwayat kehidupan Sang Buddha, ketika beliau mengajarkan ajaran agama Buddha kepada umat awam, pasti yang paling pertama dia ajarkan adalah tentang kemurahan hati atau berdana. Sebagaimana topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, secara umum, dana adalah memberikan sesuatu atau materi kepada orang lain. Ya. Sekali lagi, dana adalah memberikan sesuatu kepada atau materi kepada orang lain. Kenapa saya bilang sesuatu? Sesuatu ini tidak harus dengan materi. Ya kan? Ada beberapa jenis pemberian yang bisa kita berikan kepada orang lain. Pemberian. Nah ini, derma atau hadiah. Nah, apa maksud dari penjelasan ini? Mari kita coba diskusikan secara perlahan-lahan. Barangkali Pak Wasidin nanti kalau memang ada pertanyaan mau diselah silahkan Pak ya. Jadi mungkin nggak perlu dibagi dua termin materi dan tanya jawab. Tapi kalau memang ada yang mengganjal, murid-murid kita ada yang mau bertanya, silahkan aja, nggak apa-apa nanti. Ya. Baik, Pak. Baik. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik, para siswa-siswi Buddhis yang saya hormati, bentuk-bentuk dana, tadi yang sebagaimana saya katakan, tidak harus dengan materi. Itu ada 4. Ada 4 jenis pemberian yang dapat kita berikan kepada orang lain. Apa 4 itu? Yang pertama adalah kita berdana materi. Ya, istilah Buddhisnya amisa dana. Berdana materi ada banyak macamnya. Ya, ada kita bisa memberikan uang, bisa kita memberikan makanan, bisa kita memberikan kebutuhan air, obat-obatan, termasuk donor darah maupun donor organ kita, ya, untuk diberikan kepada orang lain. Nah, bisa juga kita memberikan bunga, lilin, dan dupa, ya, amisa untuk amisa puja. Nah, ini adalah jenis atau bentuk dana yang pertama yang bisa kita berikan kepada orang lain. Siapa yang membutuhkan? Ya tentunya kita lihat objeknya. Ya. Barangkali kita bisa melihat contoh di lampu merah sekarang ada banyak ya orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuan dari kita. Ya, misalkan sekarang kan banyak tuh di simpang-simpang lampu merah di Batam, saya perhatikan belakangan ini semenjak COVID mulai bermunculan yang namanya manusia silver. Ya. Kemudian ada badut-badut yang lucu-lucu. Kalau dulu kan enggak ada. Sebelum COVID ini enggak ada. Badut itu baru belakangan muncul. Ya, ada Mickey Mouse, ada Doraemon, ada Spider-Man malahan. Ya, jadi mereka menari-nari, joget-joget, minta partisipasi dari kita, minta kemurahan hati dari kita. Loh Pak, apakah boleh kita memberikan ke mereka? Ya, boleh dan tidak bolehnya kita lihat dalam konteks mana. Ya, kalau secara ilmu agama, khususnya dalam Buddhis dalam hal ini, ya itu adalah suatu bentuk kemurahan hati kita, berdana kepada mereka, memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi dalam konteks ilmu hukum, ya khususnya hukum yang ada di Batam, hati-hati, itu tidak diperkenankan. Karena di Batam sudah ada perda yang melarang kepada kita semua masyarakat untuk memberikan katakanlah sumbangan atau uang belas kasihan kepada para pengemis di simpang-simpang lampu merah. Nah, itu tidak boleh memang. Secara aturan di perda sudah tidak diperbolehkan. Sudah ada itu larangannya. Tetapi secara ilmu agama, ya itu juga diperbolehkan. Ya, nanti kita bisa lihat tahapan atau tingkatan daripada kualitas pemberian dana ini kepada siapa. Ya. Nah, ini yang pertama amisa dana, dana berupa materi. Yang kedua, ada yang namanya istilahnya paricaya dana, yaitu dana dalam bentuk tenaga. Nah, ini saya perhatikan biasanya ada sebagian orang yang
tidak bisa memberikan partisipasi dana kepada orang lain dalam bentuk materi, dalam bentuk amisa dana, tetapi dia bisa memberikan kemurahan hati dia dalam bentuk tenaga. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini contohnya misalkan adik-adik yang masih sekolah nih. Ketika Anda melihat ya misalnya bapak atau ibu guru kalian kesulitan, ya nggak tahu, kalau zaman saya ngajar dulu ada, kita masih sering menghapus di papan tulis, Pak Wid, nggak tahu sekarang, saya udah nggak ngajar jadi nggak tahu. Misalnya setelah guru membuat suatu catatan di papan tulis sedemikian banyak, ketika akan memulai catatan baru kan itu harus dibersihkan dulu. Nah, ini bisa aja adik-adik sebagai siswa, Anda berinisiatif, Pak, izin Pak, biar saya aja yang bantu untuk membersihkan papan tulis. Nah, ini adalah satu kebajikan juga. Ya, Anda memberikan sumbangan tenaga Anda untuk meringankan beban dari bapak atau ibu guru kalian. Atau barangkali di sekolah ada suatu kegiatan yang memang membutuhkan peran serta dari adik-adik semua, para siswa. Misalnya di OSIS, atau kegiatan kayak misalnya Katina ataupun Waisak bersama, dan lain sebagainya. Itu semua kan tentunya membutuhkan peran serta atau partisipasi dari para siswa. Nah, disitulah kalian bisa berpartisipasi untuk memberikan dana kalian berupa sumbangan tenaga. Pak, apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya bantu? Ya mungkin adik-adik yang pandai mendekor, oh Pak, saya urusan dekor biar tim kami saja. Oh Bu, untuk urusan susunan acara biar kami yang membantu. Oh Pak, misalnya kalau untuk mungkin penjemputan Bante, kalau misalnya nanti tidak ada yang bisa menjemput dari pihak sekolah, kebetulan papa saya punya mobil, boleh enggak saya membantu? Nah, ini semua adalah salah satu bentuk partisipasi Anda berdana tenaga. Nah, ini boleh dipersilahkan. Ya. Jadi tidak hanya melulu kita yang namanya dana itu adalah dengan uang, dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kita juga dengan tenaga. Apa yang bisa kita berikan? Termasuk Bapak Ibu guru juga demikian. Ya. Ketika kita ada mengalami kesusahan, teman kita ada yang susah, rasanya hati ini pengen membantu meringankan beban sahabat kita atau kawan kita. Tetapi di sisi lain kita juga terbebani. Ya, dalam segi materi kita, ya katakanlah mohon maaf, hanya sebatas cukup. Ya, kita pengen membantu tapi berat karena kita pun juga butuh materi itu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Semampunya kita bisa membantu dalam bentuk tenaga. Ya, mungkin dengan ya membantu komunikasi, misalkan ada teman yang sakit, kita bisa membantu menginformasikan ke orang yang lain. Pak, Bu, ini ada teman kami, guru yang sakit, kiranya Bapak Ibu bisa membantu, Mbok, tolonglah dibantu partisipasi. Ya, ini yang bisa kita lakukan, tenaga kita. Ya, atau teman mungkin yang dia kesulitan, mau berobat, enggak ada motor, enggak ada mobil, kebetulan kita ada, yuk saya antar untuk berobat. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk bantuan dana berupa tenaga. Kemudian yang ketiga ada yang namanya istilahnya abaya dana. Ya, yaitu dana dalam bentuk memberi rasa aman, memaafkan. Jadi ketika seseorang sudah melakukan tindakan yang tidak mengenakkan kita, ya, kita bisa menerima, memaafkan dia dengan lapang dada sehingga orang ini nggak ada lagi beban merasa bersalah dengan kita. Ya, tidak ada lagi beban terhadap orang ini bahwa dia pernah melakukan kekeliruan yang menyebabkan pernah kita ini sakit hati. Jadi dia akan merasa plong. Kenapa? Kita sudah memaafkan dia. Nah, ini adalah satu hal yang juga sangat luar biasa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para siswa ya. Jadi ketika kalian pernah mungkin berbeda paham dengan teman, sesama teman di sekolah, ya berbeda ide, ya Anda pernah slack misalnya kalau bahasa anak-anak sekarang, pernah ada satu perbedaan, perselisihan, ketika Anda memaafkan teman Anda ini dan teman Anda ini merasa plong, dia nggak ada lagi beban bahwa dia pernah bersalah kepada kita. Ini juga adalah satu dana. Ya, artinya apa? Justru ini secara
secara spiritual Anda sudah membuat orang ini hidupnya lebih tenang, lebih damai. Karena tidak ada lagi merasa bersalah dengan kita. Ya. Kemudian bisa juga diartikan rasa nyaman karena menyelamatkan kehidupan makhluk yang menderita. Nah, ini adalah abaya dana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dari semua bentuk-bentuk dana yang bisa kita berikan ini adalah yang namanya dhamma dana. Apa itu dhamma dana? Dhamma dana adalah kita memberikan dharma pengetahuan yang kita miliki untuk berbagi kepada orang lain, sharing dharma. Ilmu yang kita miliki ini tidak kita hanya pakai sendiri, tetapi kita bisa tularkan kepada orang lain sehingga orang lain akan menerima manfaat daripada apa yang kita miliki. Apa contohnya? Ya seperti sekarang ini. Ya, saya berbagi sedikit pengetahuan yang saya punyai kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ini adalah salah satu bentuk dhamma dana. Berbagi pengetahuan kepada orang lain dengan harapan semoga dengan pengetahuan yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat kepada si penerima. Apa contohnya? Ya seperti sekarang. Ya, saya mengulang kembali tentang konteks ajaran Buddhis tentang dana. Ya barangkali Bapak Ibu juga adik-adik sudah pernah belajar tentang dana, tetapi ada kalanya orang perlu di-remind kembali, diingatkan kembali tentang dana. Sehingga apa? Sesuatu memori yang dulunya sudah terlupakan, terbenam, bisa muncul kembali. Dan bisa menggugah semangat Anda untuk, wah kalau begitu saya sudah dimotivasi lagi dengan narasumber hari ini untuk berdana. Oleh karena itu, saya besok akan berdana. Apa yang bisa saya danakan? Ya ini tadi dari 4 hal ini silahkan Anda mau pilih yang mana yang Anda mampu. Ya. Karena dari 4 jenis dana ini atau 4 bentuk dana ini semuanya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti akan memberikan manfaat, bahkan sekecil apapun. Ya, bahkan di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha mengatakan bahkan seseorang yang membuang air bekas cucian mangkok ataupun gelas dia ke dalam kolam dengan berharap semoga ada makhluk lain yang bisa menerima atau menikmati jasa dari kebaikan ini. Itu pun juga sudah berdana, Bapak Ibu. Ya. Ada itu di Anguttara Nikaya, tapi subnya saya lupa. Jadi hanya dengan kita membuang sisa makanan atau air cucian bekas, ya kalau sekarang mungkin piring atau gelas kita, itu kita buang keluar sana. Kayak misalkan saya suruh Kenzu sama Kenzi itu, Pak Wid. Jadi ketika mamanya ada sisa nasi yang enggak terbuang, nah ini mungkin barangkali, mohon maaf ya, saya mencontohkan anak saya sendiri, bukan bermaksud untuk pamer atau apa, tapi ini untuk sebagai suatu gambaran. Karena kalau saya mencontohkan anak orang nanti takut ada yang enggak terima nanti. Ketika ada nasi yang enggak habis, kebetulan mohon maaf saya di rumah ada pelihara 2 ekor anjing. Karena enggak ada security di komplek saya, jadi saya harus punya security sendiri. Jadi ketika ada sisa makanan yang enggak habis oleh anjing saya selalu pesankan kepada anak-anak saya. Itu kalian buang ke paret depan. Kebetulan di depan rumah kami ada paret. Dengan ketika kita membuang itu sambil kita berdoa. Semoga ada makhluk-makhluk lain yang bisa menikmati jasa pahala ini. Ya kita kan enggak tahu, di sana kan ada semut, ya kan, ada barangkali ulat-ulat yang pemakan barang busuk gitu. Kemudian juga ada biawak juga itu di bawah itu. Ya. Kemudian binatang-binatang yang lain. Itu kan mereka bisa makan. Burung-burung gereja itu kan dia bisa makan gitu. Makanya saya selalu ajarkan supaya apa? Setiap kali kita melakukan sesuatu, niatkan bahwa itu adalah sebagai bentuk pemberian. Itu adalah dana. Nah, sama halnya mungkin adik-adik ya. Adik-adik yang masih sekolah ini, ketika Anda makan tidak habis, ya usahakan sih kalau bisa memang makannya habis. Sayang kalau buang-buang makanan. Tapi kalau memang jelek-jeleknya memang kalian nggak habis kalian makan, kalian jangan campak-campak gitu aja makanan, sisa makanan. Usahakan kalian kemas yang baik. Kalau di depan rumah kalian tuh memang mungkin tinggalnya di perumahan, ya siapkanlah tempat di situ.
taruhlah di sana, dekat tong sampah. Taruh di situ kalian bisa berdoa, beraditana namanya. Semoga sisa makanan ini bisa bermanfaat untuk makhluk lain. Nah, ini juga adalah suatu perbuatan baik daripada kalian bungkus plastik rapat-rapat, buang di tong sampah, akhirnya busuk mengering, tidak ada yang bisa menikmati. Tapi kalau kalian bisa siapkan seperti itu, manalah tahu ada anjing yang kelaparan yang kebetulan lewat, dia bisa makan. Ada tikus yang kelaparan, dia bisa makan di situ. Atau ada binatang lain yang mungkin dia membutuhkan makanan, dia bisa menikmatin itu. Yakinlah itu semua ada pahalanya. Ya, saya pinjam bahasa umumnya, itu semua ada pahalanya. Ya, dan saya rasa ini tidak hanya di dalam konteks Buddhis. Ya, mohon maaf barangkali Pak Wid, kalau di sini ada guru kita yang non-Buddhis yang ikut di webinar ini, saya rasa ini adalah suatu kebaikan juga, pahala juga. Mau di Islam maupun di Kristen, saya yakin ini adalah suatu hal yang positif. Ini adalah suatu kebaikan. Ya. Karena daripada terbuang sia-sia, akan bermanfaat. Ya mungkin ada kucing, anjing, atau semut, bahkan lalat, ataupun tikus yang bisa menikmati. Itu adalah juga akan membuahkan berkah, walaupun mungkin pahalanya tidak sebesar dengan kita memberikan kepada objek-objek yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu hal yang tentunya perlu kita semua perhatikan ketika kita berdana. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, khususnya adalah dalam hal pada saat kita berdana ini. Yang pertama, kita harus punya kehendak atau niat. Ya. Segala sesuatu, ya, kalau dalam Buddhism, karma itu akan membuahkan hasil manakala kita punya niat. Loh Pak, bisakah kita melakukan sesuatu tidak didasari niat? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Anda tidur ngigo itu bukan tidak didasari niat itu. Ya. Anda naik mobil atau naik motor sambil makan roti, ya, rotinya tidak habis, kebetulan Anda buang campak keluar di jalan, itu Anda nggak punya niat untuk berdana. Tetapi roti itu bisa aja nanti dimakan binatang lain. Itu tidak bermanfaat, itu kurang bermanfaat. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini, ketika kita melakukan perbuatan baik, memberi atau berdana, yang pertama kita harus tanamkan niat. Oh, hari ini saya akan melakukan kebaikan berupa berdana. Nah, ini harus ditanamkan dulu. Tidak boleh kita seketika atau misalnya karena faktor-faktor lain. Yang paling penting kita harus punya niat dulu. Tanamkan niat. Misalnya kayak kemarin masa-masa Katina. Kita beraditana, bertekad. Nanti Katina saya akan membeli paket obat-obatan atau misalkan paket jubah, ya ini adik-adik yang di sekolah ya, untuk dipersembahkan kepada sangga pada saat Katina Dana. Nah, ini kalian sudah punya niat. Ya. Niat ini harus kita pelihara terus, kita jaga. Kalau syukur-syukur kita remind setiap hari. Ya. Saya juga berusaha menerapkan seperti itu, Pak Wid dan kawan-kawan. Kami, mohon maaf, punya suatu kebiasaan diusahakan ya, setiap Katina, ya mudah-mudahan selalu ada rezeki, selalu kita harus usahakan untuk berdana jubah kepada sangga. Nah, selama 1 tahun ini, kita selalu ingat, ada duit uang sedikit, entah 10.000, 20.000, ya kita sisihkan dulu. Ya kita sisihkan, nanti ketika sudah masa Katina, ya ini yang kita pakai, kita keluarkan. Ya, jadi ini yang paling penting, kita harus tanam niat. Kenapa? Kalaupun toh misalnya masa Katina tidak sampai, tapi umur kita sudah sampai, ya kita sudah ada niat baik di dalam pikiran kita. Dan itulah yang nanti kita harapkan bisa membantu mengkondisikan kelahiran kita itu bisa lebih baik.
Nah, ini yang perlu dipahamin. Jadi kita punya niat baik berdana, niat baik berdana. Walaupun Katina baru lewat dan akan ada Katina setahun yang akan datang, tidak ada salahnya kita dari sekarang kita niatkan berdana, berdana. Ya. Atau bisa juga, misalkan dalam keseharian, oh hari ini, pagi ini saya punya niat. Nanti kalau aku ketemu sama pengemis di lampu merah, aku mau sumbang dia, aku mau dana, aku mau kasih uang dia. Entah 1.000, 2.000, 5.000, terserah. Ya, adik-adik mungkin kalian yang punya niat baik seperti ini, tidak ada salahnya. Ya, misalnya kalian pagi-pagi, wah hari ini kayak kemarin misalkan Cuit, misalkan Ceit, wah aku mau berbuat baik deh, aku tidak bisa atas sila, nggak bisa melaksanakan 8 sila, atau nggak bisa cacai, misalkan kalau orang Kepri sini kan ditolerir itu, nggak atas sila tetapi cacai. Hari ini aku mau berdana kepada orang pengemis yang ada di lampu merah. Udah siapkan, mau 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 silakan. Seberapapun kalian punya kemantapan tekad. Ya, ini harus dijaga niat sebelum. Kemudian yang kedua, teman-teman, niat atau kehendak pada waktu berdana, munca cetana. Jadi kalau misalkan pas pada saat Katina kita berdana kepada sangga, ingat ya, Katina itu berdananya kepada sangga, bukan kepada biku. Yang selama ini masih punya persepsi bahwa Katina dana itu kita berdana kepada bante, kepada suhu, itu salah. Katina dana adalah kita berdana kepada sangga. Nah, pada saat kita berdana ini kita tanamkan niat yang apa, kita tanamkan perasaan yang penuh sukacita, rasa ikhlas. Bahwa hari ini, setelah 1 tahun saya menunggu kesempatan ini, hari ini saya berdana kepada sangga. Apa yang kita danakan? Ya sesuai kemampuan kita. Mau dana jubah, paket obat-obatan, atau paket peralatan mandi misalkan di sekolah, ya itu silahkan. Adik-adik mana yang bisa. Ya, mungkin dari sekarang adik-adik bisa nabung, satu hari sisihkan uang jajan, ya 1.000 kah, 2.000, 5.000, simpan, ditabung. Nah, nanti tahun depan ketika udah masa Katina dana, ya adik-adik bisa beli paket dana. Nah, ini akan membuahkan pahala yang luar biasa. Karena kita berdana kepada sangga dengan hasil jerih payah kita sendiri. Ya kan? Uang jajan itu kan jerih payah kita. Walaupun itu pemberian dari papa mama kita, tapi ketika sudah diberikan kepada kita, itu adalah menjadi hak kita. Hak kita yang seharusnya bisa kita pakai buat makan, buat jajan, tapi kita sisihkan sedikit untuk persiapan masa Katina dana. Nah, ini adalah luar biasa. Nah, ketika sudah sampai tiba waktunya Katina dana, inilah yang sudah kita kumpulkan selama 1 tahun. Saya belikan paket jubah misalnya. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia, kita persembahkan kepada biku sangga, kepada sangga. Nah, ini. Atau yang misalkan tadi, yang pagi sudah berniat untuk memberikan sedekah atau dana kepada pengemis di lampu merah, ya sama. Kalian dari rumah sudah siapkan uang 2.000 atau 5.000, begitu sampai lampu merah, ada nenek-nenek mungkin yang membutuhkan. Ya mungkin dia sambil jualan koran, tapi kok lihatnya sudah sangat memprihatinkan. Ya, udah nenek-nenek kok masih sibuk cari duit. Kita kasih ke dia. Dengan harapan apa? Semoga nenek ini berbahagia. Kan ada tuh nenek yang jualan koran, ya di lampu merah Simpang Penggi atau di Simpang Gelael, itu kan ada biasanya, Simpang Jam, itu orang udah tua, jualan koran, ya. Jadi ada baiknya juga. Mungkin kita beli koran, tapi kita ambil, duitnya aja kita kasih. Enggak apa-apa, dia akan senang, dia akan bahagia. Nah, ketika kita melihat dia bahagia, hati kita pun, perasaan kita pun menjadi bahagia. Disitulah salah satu manfaat langsung yang bisa kita peroleh dari berdana. Ya, rasa puas hati, rasa bahagia karena melihat orang yang kita beri ini dia bergembira. Ya, jadi tidak usah nunggu nanti. Manfaat dana ada banyak. Ada yang sekarang, besok, dan yang akan datang. Yang sekarang bisa kita manfaat itu bisa kita terima langsung adalah
rasa puas, rasa bahagia ketika kita memberi orang dan yang kita beri itu dia merasa bahagia. Nah, ini adik-adik bisa coba nih dipraktekkan. Ya, atau mungkin sekarang kan lagi populer tuh bagi-bagi nasi bungkus. Ya, banyak organisasi-organisasi Buddhis maupun paguyuban-paguyuban Tionghoa, mereka berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, bisa dengan kepada Gojek, kepada para tukang kerja kasar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu kebajikan juga. Nah, kemudian yang ketiga, ya kalau tadi kehendak atau niat sebelum, pada saat, dan yang paling penting lagi adalah setelah berdana. Ya. Apapun dana yang kita berikan, setelah selesai, jangan kita terus berpikir menyesal. Nah, itu salah. Ya, jadi setelah kita berdana, jangan sampai muncul pikiran menyesal. Wah, sayang ya aku tadi 5.000 atau 10.000 aku kasih ke pengamen di lampu merah atau ke nenek yang tadi membutuhkan. Ya, jadi jangan sampai ada rasa penyesalan. Karena ketika muncul rasa penyesalan itulah yang akan menurunkan kualitas daripada hasil dari kualitas dana yang kita berikan. Ya, oleh karena itu, setelah selesai berdana, usahakan tidak usah dipikir lagi sisi negatifnya. Kita hanya boleh ingat ya dalam satu tataran tertentu. Ya, mungkin dalam Abhidhamma sih sebenarnya tidak boleh diingat kebaikan itu, tetapi dalam Sutta kita boleh mengingat perbuatan baik yang sudah pernah kita lakukan. Kenapa? Supaya kita hidupnya lebih bahagia. Oh, saya sudah berbuat baik. Oh, saya sudah melakukan kebaikan. Sehingga dengan pikiran-pikiran baik inilah yang akan membuat hidup kita akan lebih bahagia. Ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Untuk bisa memelihara pikiran yang baik, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus merenungkan. Ya, merenungkan perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Kita ingat, ya, sebagai seorang Buddhis yang mengerti tentang ajaran bakti, kita ingat bahwa kita ini punya yang namanya leluhur. Oke? Leluhur-leluhur kita ini, tidak semuanya mereka hidupnya bahagia di alamnya. Leluhur-leluhur kita ini tidak semuanya terlahir di alam yang berbahagia. Barangkali ada dari sebagian dari leluhur kita, dia terlahir di alam yang kurang baik, di alam yang menderita. Sehingga ada baiknya dana, kita ingat, dalam hati kita berdoa, cukup dalam hati aja. Semoga kebaikan atau dana yang saya buat hari ini, yang saya lakukan hari ini, menjadikan atau melimpah kepada para leluhur saya. Semoga para leluhur saya berbahagia. Seperti itu. Ya, kita melakukan pati dana. Kita cintai yang masih hidup, misalkan papa mama kita, boleh? Ya, semoga berkat kebajikan yang saya lakukan ini melimpah baik kebajikannya kepada papa dan mama. Kalau misalkan ada kawan kita yang lagi sakit, kita limpahkan kepada mereka, kita huisyang, limpahan jasa. Semoga berkat kebajikan yang telah aku perbuat ini melimpah kepada sahabatku yang sedang sakit. Kalaupun dia nggak tahu, semoga para dewa memberitahukan. Ya, jadi gitu. Kita limpahkan. Kalau enggak, kepada para leluhur kita juga boleh, bisa juga. Atau kepada siapapun. Nah, ini yang harus kita renungkan. Sehingga kita akan merasa happy bahwa kebaikan dari berdana yang sudah kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia. Gitu. Jadi tidak akan lagi kita muncul penyesalan. Oh, aku udah tadi berdana makanan kepada Bante, kepada suhu di wihara. Setelah itu, setelah berdana, kita mikirnya, wah, suhu tadi kok nggak makan makanan yang saya persembahkan ya? Kok Bante tadi
dia cuma ngambilnya sedikit aja ya makanan yang saya kasih. Waduh, kalau begitu percuma dong aku beliin makanan yang enak-enak untuk kasih dana makan ke Bante. Nah, yang begini enggak boleh kita pikirkan. Ya. Sudah kita danakan, mau Bantenya mau makan mau enggak, itu udah haknya Bante. Nah, ingat ya, bagi adik-adik dan juga kita semua tentunya yang terbiasa dana makan kepada biku sangga, ingat, jangan sekali-kali muncul pemikiran, ya, kita mikir, wah, Bantenya cuma makan sedikit nasi dari saya. Oh, Bantenya cuma ngambil sedikit lauk pauk yang dari saya berikan. Nggak boleh demikian. Karena ingat, begitu kita sudah menyerahkan makanan kita ini kepada biku sangga, maka itu sudah bukan hak kita lagi. Itu udah haknya biku, haknya Bante, haknya sangga. Jadi udah jangan berpikir itu punya kita. Jadi mau Bantenya mau makan mau enggak, itu terserah Bantenya. Ya, jadi adik-adik seperti itu. Nah, nanti bisa titip sampaikan ke orang tuanya. Ketika orang tuanya mungkin yang rajin memberikan dana makan kepada Bante, kepada para biku, sampaikan ke mereka, Pak, Ma, dana yang kita berikan ini nanti, kata Pak Eko, begitu sudah selesai lepas dari tangan kita, udah kita berikan kepada biku, itu adalah haknya biku, haknya sangga. Jadi kalau sanghanya mau makan mau enggak, mau mengambil sedikit mau banyak, itu urusan beliau. Jadi jangan kita muncul pemikiran, wah, makanan yang dari saya, Bantenya cuma makan sedikit. Oh, lauknya cuma diambil sedikit, padahal kita udah belikan lauk yang super mahal, yang enak-enak. Tapi Bantenya cuma makan sedikit. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi ingat, pelihara pikiran-pikiran positif. Nah, ini yang kedua, tidak lagi menganggap barang yang kita berikan adalah milik kita. Hindarkan sikap egois yang selalu menganggap barang itu adalah pemberian kita. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, tidak meremehkan kepada siapapun dengan membanggakan apa yang telah kita berikan. Misalnya nih, wah, tadi saya udah kasih angpau nih ke suhu, padahal suhunya masih suhu baru. Ya, aku kasih angpaunya gede-gede. Wah, kayaknya sayang tadi. Suhunya pun masih baru suhu belum lama. Kita kasih angpaunya gede-gede. Nah, ini jangan. Kalau udah kasih, ya sudah kasih. Nggak usah berpikir yang lain-lain lagi. Kalau nggak mau ngasih, ya sekalian aja nggak usah ngasih. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu ke teman atau ke siapapun, jangan ada syarat-syarat yang memberatkan. Contoh, di sini ada Pak Suharyono tak ini. Misalnya saya, karena saya mencontohkan Pak Suharyono deh. Saya membantu Pak Suharyono dengan catatan begini, Pak Har, ini saya bantu Bapak. Tapi tolong ya, nanti Bapak harus begini. Jadi apa? Terkesan kita ini tidak ikhlas memberikan bantuan. Jadi apa yang kita berikan ini tidak tulus, ada timbal baliknya, ada syaratnya. Sehingga si penerimanya pun dia akan merasa gimana gitu. Ini orang ngasih tapi kok kayak tidak ikhlas. Nah kan begitu. Nah sama teman-teman, adik-adik semua juga sama. Ketika Anda membantu orang lain, lakukanlah itu dengan ikhlas. Jangan karena ada embel-embel. Ada karena mau ini, mau itu. Tidak boleh. Kasih ya udah kasih tanpa ada syarat. Ya. Kemudian yang berikutnya, supaya kita tetap pikiran kita positif, munculkan rasa puas hati. Santuti. Saya puas walaupun saya hanya memberikan sedekah nasi bungkus kepada orang di lampu merah, walaupun hanya dengan nasi, satu bungkus nasi, tapi kita puas. Kenapa? Kita melihat orang itu senang. Ya, setidak-tidaknya dia bisa makan gratis hari ini, makan siang gratis hari ini. Itu berkat kita. Ya, kita puas, dia senang. Kemudian kita bahagia, suka. Ya, kita bahagia karena sudah membantu orang lain. Nah, ini teman-teman, jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya pikiran kita tetap terpelihara, pikiran positif dari apa yang sudah kita lakukan dari berdana. Ya. Supaya dana kita ini tidak sia-sia,
ini tetap harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Setelah kita berdana, pikiran-pikiran positif ini harus tetap kita jaga. Jangan sampai timbul rasa penyesalan. Karena rasa penyesalan itulah yang akan mengurangi kualitas pahala yang akan kita terima dari dana yang sudah kita berikan. Nah, ini ada 8 alasan dari seseorang itu melakukan dana. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya, ada 8. Ada yang berdana karena kasih sayang. Ya, kita lihat mungkin papa mama kita, ya, papa mama, kakek nenek, saudara kita, mereka menyayangi kita. Sehingga mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk kita. Ya, yang nggak usah jauh-jauh lah, papa mama, mungkin yang punya akong, ama, yang masih sayang sama cucu-cucunya. Nah, mereka memberikan apa yang dia punyai untuk cucunya. Ya. Kemudian ada juga yang berdana karena marah, ya, karena kesel. Misalnya nih, Pak Eko nih, misalkan lagi makan di kedai kopi, misalkan, lagi enak-enak makan, ada kucing, ngengong, ganggu-ganggu, ya, nyandar-nyandar di kaki kita, meong-meong, kadang naik ke pangkuan, apa, minta makan, ya kan? Tapi ada itu orang yang kesel, ditendang aja dia, datang lagi dia, meong, minta makan, tendang lagi, datang lagi dia, meong, akhirnya dengan marah, dia potong ikannya atau sepotong ayam dia, udah, nih, makan. Kan ada seperti itu. Jadi memberikan sesuatu karena marah. Atau bisa jadi, misalkan lagi enak-enak makan di luar, ada pengamen gunjang-gunjreng. Ya memang kita risih. Ya kan? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Lagi makan di pinggir jalan, datang pengamen, gunjang-gunjreng, nyanyinya enggak bagus, gitarnya jelek suaranya. Ujung-ujungnya apa? Minta sumbangan. Ya mungkin karena kita kesel, ya sudahlah kita kasih aja lah 1.000, 2.000, 5.000. Tapi dengan perasaan yang tidak enak. Nah itu ada juga orang yang berdana karena marah seperti itu. Ada lagi yang berdana karena kebodohan. Artinya begini, dia melakukan kebaikan tapi dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Ya, ikut-ikutan. Ya bahasanya bisa begitulah, ikut-ikutan. Orang lain berbuat baik, yuk ikut-ikutan berbuat baik. Orang lain nyumbang, yuk ikut-ikutan nyumbang. Tanpa dia memahami maksudnya kita nyumbang itu apa. Ya, misalkan ini adik-adik hati-hati, adik-adik di sekolah. Misalnya nanti dari sekolah membuat suatu edaran, partisipasi adik-adik, kemungkinan misalnya ada salah satu famili dari guru kita, ada yang meninggal misalkan. Ada edaran dari sekolah untuk sumbangan sukarela. Ya, ada juga itu. Kalian ngasihnya dengan masa bodoh, artinya enggak didasari niat, semoga dengan sumbangan ini meringankan beban keluarga yang berduka atau apa. Tapi kalian enggak, mungkin sudahlah, ini ada duit sisa 1.000, nah cemplungin aja itu ke kotak atau ke amplop untuk kumpulin dana. Nah, itu kurang bagus. Ya, kurang bagus itu. Jadi berdananya nggak ada karena nggak ada alasan, nggak ada motif. Motifnya ya karena ikut-ikutan, karena rasa nggak suka. Ya, itu yang dinamakan dengan kebodohan. Artinya yang kita lakukan ini memang perbuatan baik, tapi kita nggak menyadari bahwa itu adalah perbuatan baik. Kemudian ada juga yang keempat, berdana karena rasa takut. Ya, Pak Wasidi, bisa monitor saya, Pak? Pak Wasidi? Wah, hilang Pak Wasidi. Saya sampai jam berapa, Pak? Lupa saya. Sebentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. 11.30 ya. Nanti tolong diingetin. Ya. Ya, betul, Pak. Oke. Sekarang jam 11:11. Ya, ada yang berdana karena rasa takut. Apa maksudnya? Ya, misalnya nih, adik-adik di sekolah ada katina dana. Diancam nanti sama teman-teman yang lain. Mungkin OSIS-nya kah atau ketua kelasnya. Kelas kita harus ngumpulin dana untuk partisipasi
katina dana, mungkin dari kelas apa misalkan. Kita harus sumbang sekian supaya nampak kelas kita. Akhirnya apa? Ya karena intimidasi dari pengurus kelas, akhirnya yaudah kalian ikut berdana. Tapi bukan karena murni kalian niat berdana, melainkan karena rasa takut. Takut dengan ancaman teman-teman yang lain. Pokoknya kalau nggak dana sekian, wah, nggak boleh itu. Ya. Ada juga yang berdana karena tradisi keluarga atau leluhur. Misalnya ini pengalaman saya selama di Kepri, ya, Tanjung Pinang dan Batam, ada tradisi orang Chinese, itu mereka punya rasa bakti yang tinggi kepada agama Buddha. Dari silsilah, dari kakek, nenek, papa, mama, sampai ke dia, mereka punya tradisi sebagai donatur wihara. Ya, misalnya begitu, kayak Wihara Budayana itu kan begitu, ada yang donatur yang diawali dari kakek neneknya, papa mamanya, sampai sekarang dia teruskan itu tradisi. Tradisi sebagai supporter atau penyokong dharma, memberikan sumbangan kepada wihara. Ya kan? Ada seperti itu. Nah, itu juga enggak masalah, bagus juga. Jadi kita memberikan dana walaupun memang secara hasil dari kebiasaan tradisi turun-temurun oleh keluarga. Kemudian yang keenam, ada yang berdana karena harapan kelahiran di surga. Nah, ini yang umum. Ya, umumnya orang berdana supaya mengharapkan kelahiran yang akan datang, dia lahir di alam surga. Dan ini wajar, setiap orang juga punya harapan seperti ini. Loh Pak, apakah itu salah? Enggak, saya bilang enggak salah. Sang Buddha juga enggak melarang kok. Silahkan aja. Nah, cuman dari 8 hal ini adalah motif-motif orang berdana. Ya. Kemudian yang ketujuh, karena dia berpikir bahwa dengan berdana ini hatinya senang. Ada yang punya hobi yang baik. Ya. Pokoknya kalau aku berdana senang aja. Ya. Jadi saya punya teman-teman banyak orang kelenteng, orang vihara ya, adik-adik. Mungkin salah satunya ada papa atau mama kalian. Jadi saya punya kawan-kawan itu bermacam-macam karakter. Mereka hobinya nyumbang ke wihara. Pokoknya saya nggak mau tahu Pak Eko. Saya pinginnya sumbang wihara, terserah wihara mau pakai apa, yang penting saya senang sumbang ke wihara. Ada seperti itu. Bahkan sampai bingung dia mau sumbang ke wihara mana. Duit yang dia punyai ini. Ya, ada pengalaman saya seperti itu. Barangkali salah satunya adalah orang tua kalian, adik-adik ya. Ya, jadi itu dia punya hobinya senang nyumbang. Pokoknya dia nggak ngarep pahala. Pokoknya dia dengan nyumbang ini hobinya apa tersalurkan. Dia happy, dia senang. Itu. Nah, yang terakhir ini yang paling bagus, yang paling mulia, yaitu berdana karena ingin memuliakan batinnya atau memperindah pikirannya. Dia sudah tidak ada lagi pengharapan, wah supaya aku dihormatin orang, aku berdana ini supaya aku dihargain orang, supaya orang lain respect kepada saya. Tidak ada motif apa-apa lagi. Tidak ada keinginan supaya saya terlahir di alam surga, tidak ada lagi. Tapi dia murni memang berdana karena ingin mengembangkan pikiran dia, batin dia untuk melepas kemelekatan dia. Nah, inilah 8 faktor. Nah, adik-adik, Bapak Ibu semua, silakan Anda merenung. Ya, kalian yang hobi berdana, tentunya motif yang melatar belakanginya adalah salah satu dari 8 motif ini. Anda motif yang mana ya Anda sendiri yang tahu. Ya, saya tidak ada hak untuk menjustifikasi Anda baik atau buruk, enggak. Tetapi setidak-tidaknya dari 8 motif inilah salah satu pasti ada di antara kita semua yang menjadi motif ketika kita berdana kepada orang lain. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini adalah tingkatan dari penerima dana. Saya ambil dari Dakina Vibhanga Sutta. Sang Buddha menguraikan ada 14 tingkatan daripada berdana. Apa maksudnya objek penerima dana. Yang paling rendah itu adalah kita berdana kepada binatang atau hewan. Ya, berdana atau menderma atau memberikan sesuatu kepada binatang atau hewan.
Apa yang bisa kita berikan? Ya tadi ya contoh kan, mungkin kasih makan kucing, kasih makan burung, ya, kasih makan anjing di rumah, itu juga adalah kebaikan. Ya. Kenapa? Sang Buddha mengatakan bahwa memberikan derma atau pemberian kepada binatang dengan niat, ya memang sih saya agak referensinya kurang gamblang, itu akan membuahkan pahalanya itu atau kebaikannya itu 100 kali lipat. Ya nggak tahu maksudnya 100 kali lipat apa, nggak kurang jelas di sutta itu. Tetapi dijelaskan bahwa barang siapa yang memberikan pemberian kepada binatang, maka dia akan memperoleh pahala 100 kali lipat. Ya. Kemudian lebih tinggi lagi di atas binatang adalah orang biasa yang kurang memiliki moral yang baik. Kita memberikan sesuatu kepada orang yang demikian ini, pahalanya 100 kali lipat dari pahala kita memberi binatang. Ya, apapun yang kita berikan, kalau binatang ya tentunya pastinya adalah makanan. Nggak mungkin kita memberikan uang kepada binatang. Ya, binatang nggak bisa belanja, nggak bisa shopping. Ya pastinya adalah memberikan makanan. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah kita memberikan pemberian kepada orang biasa tetapi yang memiliki sila. Pahalanya 100 kali lipat lagi. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi. Ya, ini saya hitung dari bawah 14, 13, 12, yang ke-11 memberikan sesuatu kepada orang yang non-Buddhis tetapi dia memiliki konsentrasi yang baik, memiliki pengendalian nafsu lah katakanlah begitu. Kita nggak ngerti konsentrasinya, tetapi setidaknya orang yang memiliki pengendalian nafsu yang baik, ya itu pahala. Suara hilang, Pak. Ya, orang yang pemasuk arus, sotapana, ya, sotapana. Jadi orang yang memberikan sesuatu kepada seorang sotapana yang memasuki arus itu pahalanya 100.000 kali lipat dari kita memberikan orang non-Buddhis yang memiliki pengendalian nafsu. Kemudian terus bertingkat sotapati pala, sakadagami maga, sakadagami pala, anagami maga, anagami pala sampai dengan sama Sang Buddha, tak terbayangkan. Ya, tapi kalau sekarang kan kita udah sulit nih dan nggak mungkin ketemu sama Sang Buddha. Ya, kemudian Paceka Buddha mungkin masih ada lah, tapi kita nggak tahu. Arahat kita pun juga masih kemungkinan bisa ketemu. Makanya untuk itu ketika kita bertemu dengan figur-figur seorang biku atau suhu yang memang kita anggap beliau adalah orang yang berbudi baik, memiliki praktek dharma yang baik, disitulah kita bisa memberikan dana kepada beliau-beliau ini. Mana tahu beliau-beliau ini adalah seorang arahat, sehingga pahala yang kita berikan itu akan berlipat-lipat jumlahnya, ya, tak terbayangkan. Oke, lanjut. Nah, ini sangha merupakan lapangan menanam jasa. Makanya kenapa setiap kali katina, para biku selalu menyampaikan bahwa masa katina adalah masa yang paling baik untuk berbuat kebaikan. Bukan berarti hari-hari yang lain itu tidak baik, tetapi pada masa katina inilah yang kondisinya lebih istimewa dibandingkan yang lain. Kenapa demikian? Yang pertama karena para bikunya telah selesai menjalankan wasa. Ya, wasa itu adalah masa di mana para biku ya pada saat musim hujan di India mereka tidak boleh keluar, tetapi selama kurang lebih 3 bulan itu mereka mendalami ajaran agama Buddha, melatih pelaksanaan Dhamma dan Vinaya. Dan siapa yang memberikan sokongan atau menopang kehidupan orang yang menjalankan Dhamma dan Vinaya, maka pahala yang akan dia peroleh akan tak terhingga besarnya. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang adalah
yang paling gampang ya masa Katina dana. Disitulah lahan yang subur, ya, karena para biku telah selesai menjalankan wasa, dan pada saat itulah kita menanam kebaikan, memberikan persembahan yang sangat tepat, yaitu pada masa Katina. Tuh, ya. Nah, ini objek-objek yang secara umum patut menerima dana adalah orang yang melaksanakan sila. Siapa itu? Ya, para biku, bante, ya, para suhu yang menjalankan sila, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang tua. Bapak, orang tua saya nggak ngerti loh apa itu sila. Ya, nggak apa-apa. Mereka memang tidak menjalankan sila mungkin, tetapi dia adalah orang yang berjasa kepada kita sebagai anaknya. Syukur-syukur kita sebagai anaknya bisa mengajarkan kepada papa mama kita supaya mereka bisa mengerti tentang pelaksanaan sila. Itu lebih hebat lagi, lebih luar biasa. Ya. Karena bagaimana cara kita membalas budi bakti kepada orang tua, ya dikatakan Sang Buddha, bukan dengan kita memanggul papa kita sebelah kanan, di bahu sebelah kanan, mama kita di bahu sebelah kiri, kemudian kita mengelilingi dunia ini sampai akhir hayat kita. Itu belum cukup untuk membalas budi orang tua. Tetapi bila mana kita sebagai anak bisa mengajak orang tua kita supaya dia bisa memahami dharma, melaksanakan sila dengan baik, disitulah kita sudah bisa nyicil membalas budi kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, orang yang belum berpenghasilan, nah itu tadi contohnya misalnya ada pengemis atau orang yang membutuhkan di persimpangan lampu merah, ya tidak ada salahnya kita bantu mereka. Dan yang keempat adalah orang yang membutuhkan. Siapa itu? Ya kita lihat, kalau misalkan orang yang butuh makan, ya kita kasih makan. Ya mungkin orang yang tunawisma, nggak punya pekerjaan, ya minta sedekah ke kita, ya kalau memang kita mampu ya kasih. Tapi kalau nggak mampu ya nggak usah. Ya, nah ini. Oke, sebelum kita... Masih ada Pak Wasidi waktu? Masih ada? 6 menit. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau ini tinggal hanya seputar masalah berdana aja. Ada yang mau bertanya? Silakan anak-anak yang mau bertanya. Tadi saya sudah tulis chat kok nggak ada yang bertanya lewat chat. Silakan. Oke, mungkin sudah paham ya, karena ini dana ini sudah sering di sekolah pun juga ada pemaparannya. Nah, ini ada alasan orang berdana, ya pengaruh dari luar. Mungkin karena dia ngelihat orang lain berdana, ya ikut-ikutan. Terus malu dengan orang lain, misalnya lagi kebaktian, kanan kiri mengeluarkan dompet, kasih dana, oh kok kita enggak? Akhirnya ya ikut-ikutan kita nyemplungin aja. Ya kan? Marilah kita berdana misalnya. Yang lain ngasih kok kita nggak ngasih. Kemudian karena si penerimanya dia senangin. Contoh misalkan mau dana kepada biku, aku bikunya seneng. Aku ngefans dengan bante itu atau suhu itu, udahlah aku dana deh. Giliran ketemu dengan bante atau suhu yang nggak kita ngefanin, ya lah nggak usah dana. Ya kan ada begitu. Kemudian ada orang yang menyuruhnya. Adik-adik misalkan disuruh sama bapak mamanya, suruh berdana nanti di wihara, akhirnya berdana. Mungkin karena kewajiban atau ini pamer kekayaan. Ya inilah orang berdana motifnya. Kalau pengaruh dari dalam ya mungkin karena kita kasihan melihat penderitaan orang lain. Kayak misalnya ada orang yang mohon maaf kakinya atau tangannya cacat kan di jalan, kok kayaknya susah kali orangnya, kita merasa kasihan, merasa iba, udahlah aku punya duit 10.000, aku kasih ke dia supaya dia bisa beli makan atau apa, itu boleh. Kemudian berbuat kebaikan sesama manusia tanpa pamrih, ya kita merasa ya dia manusia, saya manusia, ya saling tolong dah gitu. Ada lagi yang karena ingin menanam karma baik, atau ada juga yang karena ingin melepas. Nah inilah alasan orang yang mau berdana. Kemudian ada juga orang yang nggak mau berdana. Berpikir, aku duitku masih sedikit, Pak Wid. Nggak mau ikut dana deh, nanti aja kumpulin dulu duitnya. Ya kita nggak tahu mau ngumpulin sampai kapan.
Nanti belum sempat terkumpul, kita udah nggak sempat lagi berdana, dah kita yang didanain orang nanti malahan. Kemudian merasa kurang materi atau merasa dirinya miskin. Nah, teman-teman, adik-adik, justru karena kita miskin inilah kita harus berdana supaya kehidupannya akan datang kita nggak miskin lagi, kan gitu. Ya kan, Sang Buddha kan mengatakan salah satu penyebab kenapa kita miskin di dunia pada kehidupan sekarang ini adalah karena pada kehidupan yang lampau kita kurang berdana. Ya, kalau mau dibuktikan cek itu di Culakama Vibhangga Sutta. Ya, salah satu sebab kenapa orang miskin di dunia, miskin materi pada kehidupan sekarang karena pada masa lampau dia orangnya pelit, susah untuk berdana. Makanya yang sekarang miskin, ya mohon maaf ya, yang sekarang ekonominya kurang mampu, jangan berpikir saya nggak bisa berdana, saya miskin. Tetapi mulai sekarang lakukanlah perbuatan baik dengan berdana. Ada 4 macam tadi, mau amisa dana, mau abaya dana dan lain sebagainya, silakan. Ya, gitu. Kemudian ada yang mungkin berpikir sedang susah lah, tapi juga ada yang karena punya watak kikir, serakah, ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alasan kenapa orang nggak mau berdana. Nah, sebenarnya kalau masih ada waktu ini ada manfaat, ya, tapi sepintas aja deh. Ya, yang pertama berdana itu mengikis keserakahan. Kemudian yang kedua untuk belajar kita melepas, ya, melepas apa yang kita miliki. Sehingga apa? Ketika kita kehilangan tuh udah kita enggak sakit hati lagi, enggak bersusah hati lagi. Kemudian tentunya orang yang rajin berdana pasti akan disenangin orang, ya kan? Kemudian yang terakhir sebagai pelindung dari kemalangan. Saya barusan tadi membaca di riwayat hidup Sang Buddha ketika Sang Buddha menjelaskan praktek dana kepada Yasa, ya para biku ke-6 setelah Pancawagya biku, itu Sang Buddha menjelaskan tentang dana, ya salah satu manfaatnya adalah sebagai pelindung dari kemalangan. Jadi siapa yang akan melindungi kita? Ya diri kita sendiri, kebajikan kita sendiri. Maka dari itu banyak-banyaklah berbuat dana, memberi kepada orang lain, memberi rasa aman maka hidup kita akan aman. Memberi materi kepada orang lain, mudah-mudahan materi kita akan menjadi berlimpah. Memberi rasa bahagia kepada orang lain, mudah-mudahan hidup kita pun juga akan bahagia dan seterusnya. Hukum timbal balik itu pasti akan ada. Ya, kalau ingin kita gampang urusan kita, maka gampangkanlah urusan orang lain. Seperti itu ya. Kemudian kehidupan yang akan datang ada juga. Bisa terlahir di keluarga yang kaya, mendapatkan berkah, ayuwano, sukang balang, terlahir di alam dewa, dan tentunya yang terakhir adalah bisa mencapai nibbana. Nah, ini barangkali teman-teman, ya Bapak Ibu dan adik-adik semua, penjelasan singkat tentang dana, ya sebagai kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah berdana artinya memberi dengan ikhlas. Jangan ada nimbul pengharapan. Karena selagi kita muncul pengharapan, maka kualitas dana kita akan menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, ada banyak macam dana. Silahkan mau ambil dana yang mana, semampu kita. Lakukanlah itu. Kemudian yang ketiga adalah, pada saat kita melaksanakan dana, kita harus punya niat yang baik, ya pada saat dan setelah berdana, pikirannya harus tetap positif terus. Jangan muncul pikiran negatif. Kemudian yang keempat, ya dikatakan Sang Buddha, dhamma danang jinati. Berdana dhamma adalah dana yang paling tinggi. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar berdana dhamma. Adik-adik bisa belajar menjadi seorang penceramah ulung, nanti bisa menggantikan kayak saya, Pak Widya, Pak Wasidi, ya teman-teman yang lain. Suatu saat kami akan pensiun, gantian adik-adik inilah yang akan meneruskan, mencerahkan orang lain. Ya, karena itu pahalanya yang paling tinggi. Dan yang terakhir, ketika ada katina, yuk kita sama-sama berdana. Karena pada saat katina inilah merupakan momen yang tepat untuk menanam di lahan yang subur, benihnya yang unggul, hasilnya pun juga akan membuat kita makmur. Ya, barangkali ini adik-adik, Bapak Ibu semua yang berbahagia,
penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Inilah kemampuan yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memperoleh ilmu baru dari apa yang saya sampaikan. Demikian, Pak Wasidi, saya kembalikan ke moderator. Selamat siang, Namo Buddhaya.